Halo kawan AI, di era digital ini, kemajuan teknologi berkembang dengan cepat, terutama dalam dunia kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu kemajuan terbaru adalah transisi dari GPT 3.5 ke GPT 4 dalam aplikasi ChatGPT Plus. Saya sudah membahas ChatGPT di video saya sebelumnya. Silakan check out video ini jika Anda ingin mempelajari ChatGPT dari awal. Info tentang video itu ada di akhir video ini. Apa sih yang membedakan kedua versi ini? Dan bagaimana perbedaan tersebut dapat membuka peluang baru dalam interaksi kita dengan teknologi? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini. Di masa lalu, GPT 3.5 hanya mampu memahami dan memproses teks. Namun, GPT-4 membawa kita ke era baru dengan kemampuan multimodalnya. Mari kita lakukan perbandingan input teks di GPT-35 dan input gambar di GPT-4 secara berdampingan. Saya akan membuka GPT 3.4 dan GPT-4 dalam satu layar sehingga kita dapat dengan mudah melihat perbedaannya. Dalam GPT 3.5, kita mungkin menanyakan bagaimana bentuk kucing dan mendapatkan deskripsi teks. Namun di GPT-4 kita dapat mengunggah gambar kucing dan mengetik "jelaskan gambar ini" untuk mendapatkan informasi atau analisis terkait gambar tersebut. Fitur multimodal GPT-4 memungkinkan model untuk memahami dan menghasilkan teks serta gambar, meningkatkan kemampuan interaksi lintas media. Fitur menarik lainnya dari GPT-4 yaitu jelajahi dengan Bing. Fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan pencarian web langsung selama sesi percakapan kita dengan GPT-4, membuka akses ke informasi terkini dari seluruh dunia maya. Jelajahi dengan Bing membuka pintu bagi kita untuk mengeksplorasi internet secara real-time tanpa harus meninggalkan interface GPT-4, menjadikan proses pencarian informasi lebih lancar dan berintegrasi. Mari kita lihat bagaimana fitur ini bekerja melalui contoh. Pertama, untuk menggunakan fitur ini, Anda dapat mengklik menu GPT-4, lalu pilih jelajahi dengan Bing untuk mengaktifkan fitur ini. Misalkan kita ingin mendapatkan berita terbaru dari Indonesia tentang situasi ekonomi saat ini. Kita bisa memulai dengan mengetikkan perintah seperti ini. Cari berita terbaru tentang ekonomi Indonesia di Bing. GPT-4 akan kemudian menjalankan pencarian di Bing dan menampilkan hasilnya langsung dalam sesi percakapan kita, memberikan kita akses cepat ke berbagai berita terbaru tentang ekonomi di Indonesia. Kita dapat menjelajahi hasilnya, membaca ringkasan berita, dan bahkan mengikut tautan ke sumber aslinya untuk informasi lebih lanjut. Fitur jelajahi dengan Bing menjadi sangat berguna saat kita membutuhkan informasi terbaru atau ingin mengeksplorasi topik lebih lanjut selama interaksi kita. Ini seperti memiliki akses ke perpustakaan digital yang luas, langsung dari platform GPT-4. Dengan jelajahi dengan Bing, GPT-4 benar-benar membuka dunia informasi di ujung jari kita, menjadikan proses belajar dan penemuan menjadi semakin lancar
dan menyenangkan. Saat kita berbicara tentang kemampuan baru, GPT-4 juga mengenalkan kita pada fitur analisis data lanjutan yang memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam ke dalam data yang kita miliki. GPT-4 dapat memproses dan menganalisis set data yang besar, menghasilkan visualisasi data seperti grafik dan diagram yang membantu kita melihat tren dan pola dengan lebih jelas. Misalnya, kita memiliki data penjualan bulanan sebuah produk dan ingin melihat bagaimana performanya seiring waktu. Berikut adalah bagaimana kita bisa menggunakan GPT-4 untuk tujuan ini. Untuk menggunakan fitur ini, Anda dapat mengklik menu GPT-4, lalu pilih analisis data tingkat lanjut untuk mengaktifkan fitur ini. Saya sudah menyiapkan file sederhana bernama salesdata.csv yang berisi data penjualan bulanan dari Januari hingga Desember. Saya akan mengunggah file ini, lalu ketikkan instruksi untuk ringkasan dan diagram. Sudah saya upload atau mengunggah sales data, saya akan masukkan instruksi, berikan ringkasan statistik utama, dan buat diagram batang yang membandingkan data penjualan bulanan. Kita dapat melihat bahwa ChatGPT memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana data diproses hingga bagaimana diagram batang dibuat. Fitur analisis data lanjutan ini sangat berguna untuk bisnis atau siapa saja yang ingin mendapatkan wawasan lebih dari data mereka. GPT-4 tidak hanya memberikan visualisasi, tetapi juga interpretasi yang membantu dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Fitur baru lainnya adalah integrasi plugin dalam GPT-4. Langkah pertama dalam menggunakan plugin adalah mengaktifkan fungsi plugin di GPT-4 dengan mengklik plugin beta. Kemudian klik ikon plugin untuk pergi ke toko plugin. Ketik plugin yang Anda butuhkan. Saya akan mencari plugin cuaca. Plugin bernama Ahli Cuaca atau WeatherWiz, itulah yang kita cari. Klik install. Klik lagi ikon plugin untuk mengaktifkan plugin WeatherWiz atau Ahli Cuaca. Dengan GPT-4, kita bisa mengintegrasikan plugin cuaca untuk mendapatkan informasi cuaca terbaru. Misalkan kita ingin mengetahui cuaca hari ini di Jakarta, kita bisa meminta sistem untuk mencari informasi cuaca terkini langsung dalam sesi chat kita. Saya akan ketik bagaimana cuaca hari ini di Jakarta. Dengan plugin ini, GPT-4 memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi cuaca secara real time tanpa harus meninggalkan sesi chat. Ini adalah salah satu dari banyak kemampuan tambahan yang disediakan oleh GPT-4 melalui penggunaan plugin yang secara signifikan memperluas fungsionalitas dan kemudahan akses informasi. Salah satu fitur menarik dari GPT-4 adalah kemampuan untuk memberikan instruksi custom kepada model sehingga dapat lebih baik dalam memahami dan menjawab permintaan kita dengan spesifik. Ini sangat berguna dalam aplikasi profesional atau ketika kita memerlukan respons yang lebih disesuaikan dari model. Dalam menggunakan GPT-4 untuk tujuan spesifik seperti asisten pemasaran virtual,
kita dapat memberikan instruksi custom untuk melatih model berdasarkan skenario atau data tertentu. Berikut adalah contoh bagaimana kita mungkin memberikan instruksi custom untuk GPT-4. Untuk mengakses dan menggunakan fitur instruksi custom ini, Anda perlu masuk ke akun ChatGPT Plus, kemudian pilih opsi untuk mengatur instruksi custom dari menu pengaturan. Di sini Anda dapat menulis dan menyimpan instruksi custom Anda, dan model akan menggunakan instruksi-instruksi ini untuk merespons prompt Anda dengan lebih baik. Di kotak atas, saya ingin ChatGPT mengenal saya sebagai asisten pemasaran virtual. Sedangkan di kotak bawah, saya ingin ChatGPT merespons dengan petunjuk ini. Berikan saran strategis untuk kampanye pemasaran berdasarkan tren pasar terkini. Gunakan data pasar terbaru untuk membuat rekomendasi. Jelaskan strategi dengan jelas dan berikan contoh praktis. Pastikan untuk mempertimbangkan efisiensi biaya dan ROI atau Return on Investment. Dengan kemampuan untuk memberikan instruksi custom, GPT-4 menjadi lebih fleksibel dan dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan dan aplikasi spesifik, memberikan tingkat kontrol yang lebih tinggi terhadap interaksi kita dengan model. Setelah menyimpan instruksi khusus dan kembali ke layar ChatGPT, saya akan mengetik perintahnya. Bagaimana saya bisa meningkatkan visibilitas brand saya di pasar digital Indonesia selama musim liburan? Bisa dilihat jawaban dari ChatGPT. Saya akan berikan ringkasan jawaban dari ChatGPT. Untuk meningkatkan visibilitas brand Anda di pasar digital Indonesia selama musim liburan, Anda dapat menggunakan strategi-strategi seperti mengoptimalkan SEO dan konten lokal, berkolaborasi dengan influencer lokal, fokus pada pemasaran media sosial, mengadakan flash sales dan penawaran khusus, menggunakan retargeting ads, serta melakukan analisis data dan adaptasi cepat. Saya pikir ini adalah jawaban yang sangat fokus berdasarkan instruksi khusus. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang peningkatan kinerja dan keakuratan. Saat ditanya tentang konsep fisika yang kompleks, GPT-4 akan memberikan jawaban yang lebih akurat dan mendalam dibandingkan GPT-35. Berikut adalah contoh dari sebuah prompt yang ditujukan kepada kedua versi model GPT-35 dan GPT-4 mengenai konsep fisika yang kompleks seperti relativitas umum. Saya ketikkan pertanyaannya, bisa jelaskan bagaimana relativitas umum mengubah pandangan kita tentang gravitasi dibandingkan dengan hukum gravitasi Newton. Dalam contoh ini, respons dari GPT-4 lebih mendalam dan informatif dibandingkan dengan respon dari GPT-35. GPT-4 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana relativitas umum menggambarkan gravitasi, konsekuensi dari pandangan ini, dan bagaimana teori ini telah diversifikasi melalui eksperimen dan pengamatan, memberikan konteks yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang dibahas. Seiring dengan peningkatan keakuratan dan kemampuan multimodal, GPT-4 juga membawa integrasi yang lebih erat dengan DALL-E 3, model generasi gambar canggih dari OpenAI. DALL-E 3 memiliki kemampuan untuk menciptakan gambar dari deskripsi teks, dan sekarang dengan GPT-4,
kita bisa mengalami interaksi yang lebih lancar antara teks dan gambar. Misalkan kita ingin membuat ilustrasi untuk artikel tentang pohon sakura di musim semi, kita bisa meminta GPT-4 untuk memberikan deskripsi dan DALL-E 3 untuk menciptakan gambar berdasarkan deskripsi tersebut. Langkah pertama dalam menggunakan DALL-E 3 adalah mengaktifkan fungsi DALL-E di GPT-4 dengan mengklik DALL-E 3 Beta. Lalu kita masukkan perintah ceritakan tentang pohon sakura di musim semi dan ciptakan ilustrasi untuk itu. Kita bisa melihat bagaimana GPT-4 dan DALL-E 3 bekerja sama untuk membawa ide kita menjadi kenyataan visual. Ini membuka kemungkinan baru dalam menciptakan konten visual yang menarik dan informatif secara efisien dan intuitif. Integrasi ini menambah lagi ke list fitur-fitur menarik yang ditawarkan oleh GPT-4, menjadikan ChatGPT Plus lebih dari sekedar alat chat teks biasa, tetapi sebuah platform kreatif yang dinamis. DALL-E 3 adalah bagian dari langganan ChatGPT Plus. Namun Anda dapat menggunakan DALL-E 3 gratis di Bing Chat. Silakan lihat video saya yang lain tentang cara menggunakan DALL-E 3 gratis di Bing Chat di akhir video ini. Perbedaan antara GPT 3.5 dan GPT-4 dalam ChatGPT Plus ini menandakan langkah besar menuju AI yang lebih canggih dan responsif. Dengan fitur-fitur baru ini, kita bukan hanya berinteraksi dengan teks semata, tetapi juga membuka dialog dengan dunia digital di sekitar kita dalam cara yang lebih intuitif dan berarti. Namun kemajuan ini datang dengan struktur harga tertentu. Di Amerika Serikat, harga berlangganan untuk ChatGPT Plus adalah $20 per bulan. Di Indonesia, harga berlangganan juga disetarakan menjadikan $20 per bulan atau sekitar Rp300.000 hingga Rp304.000 per bulan, tergantung pada kurs valuta asing saat itu. Meskipun GPT-4 menawarkan sejumlah fitur baru yang menarik, penting untuk diingat bahwa GPT 3.5 atau versi gratis dari ChatGPT masih merupakan alat AI yang sangat kuat dan dapat diandalkan. Ayo tanya GPT 3.5, apa saja yang kamu bisa bantu saya di kantor? Jawabannya GPT 3.5 dapat membantu mulai dari pengelolaan data sampai riset di kantor. GPT 3.5 gratis adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mungkin belum siap untuk berlangganan atau bagi siapa saja yang mencari solusi AI yang kompeten tanpa biaya tambahan. GPT 3.5 sudah cukup canggih untuk menangani berbagai tugas dan pertanyaan dengan efisien dan akurat. Proses berlangganan di Indonesia cukup sederhana. Anda hanya perlu mengunjungi situs web OpenAI, membuat akun jika Anda belum memiliki satu, dan mengikut langkah-langkah yang disediakan untuk berlangganan ke ChatGPT Plus. Setelah berlangganan, Anda akan mendapatkan akses penuh ke fitur-fitur canggih yang ditawarkan oleh GPT-4. Video saya yang lain tentang ChatGPT berjudul ChatGPT untuk Pemula, tutorial langkah demi langkah dalam bahasa Indonesia, dan video untuk DALL-E 3 berjudul Mudah dan Gratis Buat Gambar Keren dengan DALL-E 3 sekarang juga tersedia di saluran YouTube Cerdas AI. Silakan menonton. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan tinggalkan komentar Anda tentang fitur GPT-4 mana yang paling Anda nantikan. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat AI.